Kalau secara sektoral hari ini mayoritas sektor-sektor terkoreksi bahkan lebih dari 1% termasuk sektor finansial yang memang didominasi oleh saham-saham perbankan big caps yang pelemahannya cukup dalam. Apa sebetulnya yang menyebabkan pelemahan saham-saham perbankan big caps? Apakah memang ini termasuk koreksi wajar mengingat beberapa waktu lalu juga sudah sempat menyentuh all time high-nya? Baik, saya rasa cukup, wajar ya sebenarnya ya. Kalau all time high itu kan di IHSG ya, tetapi kalau kita berbicara soal harga saham misalnya BRI, BNI, Mandiri itu sebenarnya masih, jauh dari level all time high mereka begitu. Contoh seperti BRI yang sekarang tadi sempat ke bawah, 5.000 bahkan ya, dan kalau kita bandingkan di awal tahun itu sempat ke 6.400. Jadi gap-nya itu masih, bisa naik sekitar lebih dari 15%. Jadi saya rasa peluang upside itu masih tetap ada begitu ya, dan kalau kita berbicara soal akhir tahun ini kan lebih banyak momentum naiknya, dan kita sudah melewati Black September sebenarnya. Ini kan kita akan masuk ke Oktober, nanti kita akan ya mungkin ada pilkada, ada pelantikan presiden, itu biasanya akan ada goncangan sedikit dari sisi politik, tetapi saya rasa itu tidak akan terlalu signifikan, dan nantinya di Desember kita akan mendapatkan gairah dari window dressing gitu. Jadi saya rasa penurunan ini malah menjadi suatu kesempatan lah. Apalagi ada ekspektasi era higher for longer akan usai dan bahkan ada ekspektasi pemangkasan lebih lanjut ya di tahun ini. Betul, begitu. Bahkan The Fed sendiri kemungkinan memangkas itu kan sekitar 200 basis poin ya. Itu masih bisa berlangsung sampai dengan tahun depan. Jadi saya rasa likuiditas ini masih akan terpacu begitu. Selain perbankan, sektor energi juga hari ini melemah cukup dalam hingga 2,11%. Apa sebetulnya menyebabkan sektor energi melemah cukup dalam? Saya rasa ini juga sama ya kaitannya ya. Karena kan sektor-sektor energi, kemudian juga dari apa namanya perbankan big caps ini kan story-nya masih dari China semua ya, dan memang ini hanya ada aliran arus keluar begitu. Dan kalau kita berbicara soal harga komoditas sebenarnya so-so saja ya akhir-akhir ini ya, tapi batu bara yang kemarin sempat meningkat begitu ya. Jadi saya rasa saya masih cukup watch begitu ya untuk energi, terutama untuk komoditas, karena sebenarnya masih cukup menarik begitu kalau di Indonesia, karena kan ini rupiah kita tuh masih dalam tren penguatan ya, walaupun hari ini ada pelemahan yang saya rasa cukup wajar, tetapi jika rupiah kita terus menguat, kemudian suku bunga juga makin turun, kalau kita melihat secara historikal setelah suku bunga itu diturunkan sekitar 3 atau 6 bulan itu akan terjadi commodity cycle boom lagi. Jadi kita bisa watch juga beberapa emiten komoditas yang saya rasa masih cukup menarik untuk kita tradingkan. Tetapi ya kembali lagi komoditas itu cyclical ya. Jadi kita harus siap dengan risiko volatilitas yang lebih tinggi. Kalau sektor teknologi hari ini juga melemah cukup dalam, apakah memang ini termasuk koreksi wajar mengingat beberapa waktu lalu sektor teknologi ini selalu merajai secara sektoral? Baik, saya rasa memang cukup wajar ya hari ini semuanya itu kena taking profit ya, karena ini akhir September secara historikal biasanya memang merah, kemudian juga tadi ya berbicara soal stimulus jumbo China juga, dan kalau teknologi itu memang biasanya orang-orang lebih banyak untuk trading begitu. Jadi ketika harga sudah naik tinggi mencapai target price mereka, tentu ada resiko profit taking yang lebih tinggi, mengingat sektor teknologi ya perlu kita akui juga ya bahwa banyak yang belum stable lah secara financial, karena banyak yang masih merugi. Jadi saya rasa menariknya mereka untuk trading saja dibandingkan dengan investing. Oke, seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa besok akan ada rilis IHK dan diekspektasikan masih akan kembali terkontraksi, dan tentunya ini menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat masih cukup tertekan. Nah, dengan daya beli masyarakat yang masih lesu, seberapa besar sih dampaknya bagi sektor-sektor di sektor retail maupun consumer, Tasya? Itu ada dampaknya, tapi saya rasa ini walaupun di pasar yang pesimis ya terhadap daya beli, saya malah melihatnya sebagai peluang. Kenapa? Beberapa waktu lalu seperti saham retail-retail malah mereka cenderung ada atraktif begitu dari sisi harga sahamnya, bahkan asing juga masuk. Karena kalau misalnya deflasi ini terus berkepanjangan, artinya kan harga akan semakin turun. Nah, ketika harga turun, seharusnya ini akan memberikan kelonggaran nantinya untuk daya beli masyarakat ya. Jadi tidak selalu harga daya beli itu akan semakin melemah ketika deflasi terus terjadi beruntun begitu. Ketika nanti harga-harga sudah mulai turun, pastinya nanti daya beli dari masyarakat juga bisa membaik kembali, karena biasanya harga turun mereka akan spare biasanya untuk beli barang-barang lain, dan
biasanya nanti akan ada misalnya seperti diskon atau flash sale untuk barang-barang tersier ataupun sekunder begitu ya. Tidak hanya mereka mengalokasinya secara lebih banyak ke barang-barang primer. Jadi itulah yang mungkin menjadi suatu peluang di perusahaan-perusahaan retail yang menjual barang-barang tersier begitu.